Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Akbar, imam masjid, adik-adik remaja masjid, para pengurus masjid, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini. Ya, insya Allah kita semua mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan tahun ini sampai tuntas, dan apa yang kita inginkan mendapatkan ampunan dari Allah dikabul, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang membuat bulan Ramadan ini diagungkan Allah dan diagungkan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan ayat yang pertama kita mungkin sudah mendengar bahwa ada 5 ayat dari surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Malam hari ini saya ingin kembali mengingatkan mungkin bahasan yang paling pas ya. Karena biasanya kita sudah pernah mendengar juga, akan tetapi kata Imam Ghazali, kalau belum 50 kali mendengarkan hal yang sama, itu belum ahli ilmu. Artinya jangan bosan kalau ada materi yang sama, karena ini penceramahnya tiap hari bergantian, tetapi materinya tidak ditentukan apa-apa, sehingga bisa saja sama materinya dengan yang sebelumnya atau sesudahnya nanti. Ya, semangat dari ayat yang pertama diturunkan adalah semangat menuntut ilmu. Karena bunyinya Iqra, bacalah. Artinya kenapa harus membaca? Ini merupakan satu tahap perubahan besar dalam sejarah manusia. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah ketika dunia ada dalam kegelapan. Kegelapan dimaksud bukan berarti belum ada listrik ya, bukan karena tidak ada lampu penerang, tapi manusianya. Az-zulumat, dalam kondisi az-zulumat. Kemudian dengan diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengajak manusia ilan nur, kepada cahaya. Dan tentunya alat untuk menuju cahaya itu adalah ilmu. Kita tahu bahwa Rasulullah pernah menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu bagi seorang muslim dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, itu hukumnya wajib. Ini kalau kita dalami, sebenarnya Rasulullah telah menyatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Jadi jauh sebelum era Kartini menjadi pelopor emansipasi wanita, sebenarnya dalam ajaran Islam sudah dijelaskan. Dan memang surat-surat RA Kartini pun banyak bernafaskan ajaran dari Rasulullah SAW. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya tadinya dengan mendengar ayat ini biasa-biasa saja.
Tapi satu kali saya pernah membuktikan benar yang Allah sampaikan itu. Ketika saya pertama kali merantau, kampung saya di Cirebon tapi masih SMA kelas 1 saya merantau. Nakal saya itu kabur dari rumah ceritanya, merantau dan sampai di Banda Aceh. Sampai di sana uang habis, uang mau untuk makan hampir habis, sampai saya sempat jadi gelandangan beberapa hari karena harus tidur di jalanan. Kemudian sempat lapor polisi, tetapi harapannya minta tolong sama polisi tidak terkabul. Akhirnya saya lari ke terminal, dan di terminal dapat kenalan. Kenalan saya itu mahasiswa Unsyah Universitas Syahkuala jurusan bahasa Inggris. Ngobrol-ngobrol karena dia punya kios. Dia mengeluh. Saya katanya heran di Aceh ini. Masa jurusan umum, jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, KKN itu harus bisa khutbah Jumat semua. Jadi dia merasa keberatan padahal dia bukan jurusan agama. Akhirnya saya tambah nganggur dalam obrolan itu, kan dia mahasiswa, jauh umurnya, saya baru SMA kelas 1. Kak, coba ambilkan pulpen sama kertas. Akhirnya saya tuliskan itu, huruf Arab ya, pembukaannya khutbah Jumat itu. Hamdan syakirin, hamdan naim, seperti itu kan. Ini namanya Komarudin, kenalan ini. Dia terperangah. Loh, kamu lancar sekali nulis Arab. Ya Alhamdulillah, saya sejak kelas 1 SMP saya tinggal di pondok, saya bilang, pesantren. Oh pantas kan. Akhirnya karena dia tahu saya mengerti masalah itu, Masya Allah luar biasa. Saya yang tadinya itu ya gelandangan, dan dia pun sudah inilah menganggap anak hilang begitu. Kemudian saya diambil oleh keluarga mereka, bahkan sangat dihormati. Saya merenung apa? Ternyata iya ya. Itu ayat tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Padahal hanya sedikit saya merasa ilmunya itu. Bagaimana kalau ilmunya ini banyak? Mungkin akan lebih dihormati lagi, akan lebih penghargaannya lagi. Dan Alhamdulillah pulang dari merantau itu kurang lebih 2 bulan di sana, saya kemudian baru bersungguh-sungguh untuk terus sekolah dan kuliah. Karena memang waktu itu baru ijazahnya tamat SMP. Mencari kerja itu susah. Paling jauh hanya jadi pelayan kopi di warung-warung. Jadi berpikir, oh iya, ini mungkin juga memberi semangat adik-adik. Itu memang terbukti. Untuk bekal ilmu, untuk bekal hidup kita, maka kita harus punya ilmu. Mungkin pernah dengar apa yang Rasulullah sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, raihlah juga dengan ilmu. Hanya memang perkembangan berikutnya kita juga agak prihatin kadang-kadang ketika mendengar orang berilmu, sudah punya jabatan, tergoda oleh harta, tahu-tahu ditangkap KPK pakai baju orange. Nah ini berarti ada yang salah dalam pengamalannya. Ilmunya dia punya, tapi digunakan tidak pada semestinya, tidak benar. Maka dari itu, di samping kita punya ilmu, kita juga harus mengikuti akhlak Rasulullah. Apa yang terkenal itu akhlak Rasulullah yang membuat beliau menjadi pemimpin besar, diakui kepemimpinannya oleh sosok orientalis sekalipun yang menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh nomor wahid di antara 100 tokoh dunia lainnya. Dia nomor 1. Demi Khailhat kan yang menulis itu. Padahal dia bukan Islam,
tapi dia mengakui kehebatannya. Karena apa? Rahasianya adalah staff. Ada 4 hal. Sidik, jujur. T, tablik. A, amanah. F-nya fatonah. Yang macam tadi, kejujuran, gitu kan? Ini 4 hal ini yang Rasulullah amalkan ini dalam ilmu. Kebetulan saya doktornya adalah doktor manajemennya, ilmu administrasi publik. Ini diakui bahwa untuk meluruskan, untuk satu tatanan negara menjadi good government, pemerintahan yang baik, ini 4 unsur tidak boleh dihilangkan. Harus ada kejujuran, yaitu harus ada tablik, transparansi bahasa ilmu organisasi. Harus ada amanah, akuntabilitas, bertanggung jawab. Harus fatonah, visioner, cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas. Kalau tidak cerdas nanti dibodoh-bodohi. Satu pemimpin dikasih bodoh-bodoh, korbannya ribuan jutaan rakyat. Ini masalahnya. Itulah sebabnya maka kita perlu memadukan antara ilmu yang kita miliki dengan perilaku dan akhlak-akhlak yang Rasulullah contohkan kepada kita. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Imam Zarnuji, seorang penulis kitab Ta'limul Muta'alim, agar ilmu kita ini bermanfaat. Beliau menulis salah satu syair, ala la tanalul ilma illa bisyittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayanin. Ingatlah bahwa ada 6 hal agar kita memperoleh ilmu, dan ilmu itu benar-benar bisa kuat melekat pada kita dan bermanfaat untuk kita. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Yang pertama, kita harus siapkan kecerdasan kita. Jangan malas berpikir. Aduh, malas, pengennya banyak tidur. Hati-hati di situ. Kemudian hirsin, harus semangat, sungguh-sungguh. Ya. Jadi antara kesungguhan otak dengan kesungguhan hati harus menyatu untuk meraih ilmu itu. Wastibarin dan sabar, banyak godaannya, banyak cobaannya. Baru semester 5 bangkrut kadang-kadang orang tua, ya kan? Ada saja cobaan. Dan saya juga ngalami hal-hal yang seperti itu. Tapi wastibarin, harus sabar kuat. Wabul khotin dulu ya. Wabul khotin, dan harus banyak ongkosnya. Memang harus ada. Makanya biasa sama orang tua saya menganjurkan harus bisa kita legowo, rela hati untuk menabung uang untuk anak-anak kita. Dan anak-anak juga harus pandai bisa coba belajar, walaupun jadi mahasiswa, belum punya pekerjaan. Ini kalau di PBB, usia 15 sampai 65 itu usia produktif. Nah, sementara anak-anak Indonesia kuliah ini kan umur 15 sampai 22 di situ kan, SMA dan kuliah kan. Itu kebanyakan kita belum produktif. Sebenarnya bisa kita sambil bekerja apapun. Kalau orang tua misalnya agak goyang ekonominya, sambil kerja. Teman saya dulu, angkatan saya ada yang hotel beca, ada yang jadi kondektur. Saya sendiri kerjanya waktu itu nulis di berbagai koran dan dikirimkan, kemudian dibayar, dan itu untuk bisa menyelesaikan kuliah. Kemudian wa irsyadi ustadin, ada gurunya. Usahakan belajar pakai guru. Jangan belajar sendiri tanpa guru. Hati-hati, bisa nyasar itu. Banyak tokoh-tokoh aliran sesat itu kadang-kadang dia belajarnya sendiri. Tidak ada yang bimbing, akhirnya baru pinter sedikit, kemudian keluar-keluar dia merasa hebat. Dan yang terakhir, waktu di zamanin, waktunya panjang. Dan memang panjang waktunya ya. Bisa dihitung dari SD sampai ke bangku kuliah. Nah, di Indonesia salah satu kemundurannya adalah usia sekolah bangsa Indonesia itu baru 8 tahun. Dirata-ratakan seluruh Indonesia. Kalau 8 tahun itu berarti baru SMP. Walaupun banyak doktor, banyak master, tapi dirata-ratakan. Nah, itu baru 8 tahun. Itu yang membuat indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah.
Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi spirit support buat kita semua, terutama adik-adik saya yang masih belajar, dan bagi yang senior-senior saya, tetap kita punya kewajiban menuntut ilmu. Namun ilmu kita, kata Imam Zarnuji, adalah ilmu hal, ilmu untuk memperbaiki diri. Ilmu agama, misalnya berwudunya harus baik, sholat yang bagus, supaya bisa diterima ibadahnya, puasanya, dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu hal. Itu juga hukumnya fardu ain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.